Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa saat ini berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Insyaallah akan dilanjutkan dengan kultum. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang akan saya share pada kesempatan ini adalah bagaimana mensikapi bulan Ramadan ini dengan cerdas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang masyhur tentang kewajiban berpuasa, Allah menyapa kita dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang disapa adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita menjalankan ibadah puasa ini karena Allah sungguh-sungguh, maka kita termasuk orang beriman, yaitu mukmin. Ya. Mukmin itu ada yang biasa dan ada yang disebutkan di dalam Quran adalah benar-benar beriman. Dapat kita lihat di surat Al-Anfal, surat ke-8, ayatnya dari ayat 2 sampai ayat 4. Saya bacakan aja terjemahannya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Siapa yang bertawakal itu? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi ada orang-orang yang beriman tapi imannya standar aja, ada yang benar-benar beriman. Nah, siapa yang benar-benar beriman menurut Al-Quran? Nah ini, ya kan, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya, dan ketika disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Terus kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Nah, kita bisa cek di dalam diri kita sendiri, udah termasuk apa belum kita sebagai orang-orang yang benar-benar beriman menurut Quran ya. Nah, rewardnya apa kalau misalnya kita termasuk dengan orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman? Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Jadi pilihan ada pada kita, mau yang standar aja atau mau yang bagus. Jadi orang beriman atau mukmin itu bisa kita bilang ada yang ordinary people, ada yang extraordinary. Pilihan kita mau masuk yang mana? Nah, tentunya kita pengen yang kedua dong, yang extraordinary. Jadi yang benar-benar beriman. Dan ini udah udah dikasih tahu di dalam Quran. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, Allah menyuguhkan kita satu bulan yang dimana pada bulan itu ganjaran kebaikan dilipat gandakan. Ibadah sunnah diganjar dengan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali lipat. Seperti pada sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lain. Jadi diganjar pahala wajib ya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu,
nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lain. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya Pak. Jadi jelas yang sunnah diganjar pahala wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Jadi kalau kita masuk ke mall nih, kayak lagi big sale, beli barang apa aja murah, katakanlah begitu. Barangnya bagus, harganya murah. Kalau di bulan lain, wah nggak ada big sale nih, kita harus tebus barang itu dengan harga yang mahal, katakan seperti itu. Nah, bulan Ramadan istilahnya bulan yang disediakan oleh Allah, big sale pahala. Tinggal kita mau apa enggak nyambutnya. Ya. Dengan segala kemurahan yang Allah berikan tersebut kepada kita, sekarang kan tergantung kita nih. Ya kan? Mau menyambutnya dengan sikap yang biasa aja atau dengan yang terbaik. Tentunya kita ingin mendapat derajat takwa yang tertinggi di akhir Ramadan nanti. Jadi kan kalau di surat Al-Baqarah 183 ujungnya la'allakum tattaqun, supaya Anda menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita di sini saya mau kasih beberapa tips ya, katakanlah tips ya. Ini sih udah saya sarikan dari beberapa literatur supaya kita dapat maksimal pahala di dalam bulan puasa ini. Kira-kira mesti bagaimana tuh yang amal yang biasa aja sama amal yang luar biasa, ya kan? Coba, banyak ya amalan yang misalnya kita kerjakan itu kan biasanya ada berapa ya? Ada 4 ya kira-kira ya. Ada sholat, doa, baca Quran, sedekah atau infak, dan senantiasa berbuat kebaikan ya. Kita kategorikan jadi 4 itu aja dulu. Nah, bagaimana caranya supaya kita cerdas dalam menjalankannya? Yang pertama, dalam ibadah sholat atau doa ya, kita mengenal waktu-waktu mustajab dalam berdoa ya. Di kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan, yaitu pertama, kapan tuh sepertiga malam terakhir. Yang pertama, ya kan? Jadi hadisnya, Rob kita turun ke langit, artinya rahmat Rob kita itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Dan siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu padaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan kuampuni. Nah, itu di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita melek sepertiga malam, kita berdoa, apa yang kita dapat? Apa aja yang kamu doa akan aku kabulkan. Yang kamu minta akan aku kasih, yang minta ampun akan aku ampunkan. Jadi sebagai mukmin yang cerdas, kita pasti pilih berdoa di waktu-waktu yang mustajab tersebut. Jadi yang nggak biasa-biasa aja. Yang kedua, saat sahur. Jadi di Ali Imran ayatnya 17 itu saya bacakan terjemahannya sebentar. Ali Imran ayatnya 17 ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, waktu sahur. Ya. Jadi kita nih tadi nih lagi sahur, jangan lupa sebelum sahur kita berdoa tuh, mohon ampun, ya kan, istighfar, mohon apa aja yang kita butuhin, hajat kita dan segala macam. Ya. Lalu kapan lagi? Saat berpuasa sampai dengan berbuka. Jadi hadisnya itu riwayat Tirmizi, ada 3 golongan orang doa yang tidak ditolak: orang yang berpuasa hingga berbuka, imam yang adil, dan doa orang-orang yang dizolimi. Jadi Pak, sepertiga malam terakhir, saat sahur, saat berpuasa sampai dengan berbuka, selanjutnya menjelang berbuka. Jadi kalau menjelang berbuka nih, ngabuburit
baiknya ngapain nih? Apa jalan-jalan aja, apa nonton TV, apa medsosan gitu. Ya kan? Tergantung dari kita. Karena waktu di situ adalah waktu-waktu yang mustajab, maka mukmin yang cerdas tidak akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Jadi, ini kita nih 5 menit, 10 menit sebelum sebelum buka puasa, udah duduk di meja makan, udah ada ini hidangan seadanya, sekedarnya. Doa deh, ya kan? Sambil nungguin azan. Nah, itu waktu yang mustajab. Yang selanjutnya di antara azan dan iqamah. Jadi kalau azan dan iqamah nih Bapak datang, lihat masih ada 2 menit. Mau sholat silakan, mau berdoa ayo. Karena itu waktu yang mustajab. Yang selanjutnya adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kapan itu? Di antara 2 khutbah, Bapak Tatang ya, di antara 2 khutbah. Beliau udah ngerasain tuh faedahnya kayak apa. Jadi khutbah pertama kita dengerin, begitu selesai dia duduk mau buat kedua, kita doa di situ. Itu nggak bakalan kepegang sama orang-orang yang kalau lagi di khutbah pertama aja udah ngantuk gitu, udah tidur, ya. Maka sayang, apalagi di bulan Ramadan. Itu waktu yang mustajab. Yang kedua di hari Jumat kapan? Waktu asar sampai maghrib, ya. Dari hadis riwayat Ahmad, pada hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Kapan waktu itu? Waktu itu adalah waktu asar, ya. Jadi sepertiga malam terakhir, saat sahur, saat berpuasa sampai berbuka, menjelang berbuka, antara azan dan iqamah hari Jumat. Yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Ya kan? Malam Lailatul Qadar itu hadisnya adalah dari hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Baginda bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Jadi yang jelas di malam Lailatul Qadar banyakin kita baca ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masalahnya kapan kita ketemu malam Lailatul Qadar? Menurut beberapa yang sudah diriwayatkan itu 10 malam terakhir di malam ganjil. Kita kan nggak pernah tahu malam ganjilnya sini, malam ganjilnya Malaysia atau di daerah-daerah Timur Tengah itu ada perbedaan waktu. Jadi supaya lebih cerdas lagi gimana, ya udah kita pantengin aja itu 10 hari terakhir tiap malam kita baca ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang menarik di sini di hadis tadi itu disebutkan, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Ini Bunda Aisyah radhiyallahu anha aja berkata jika aku menemukan, berarti kan belum pasti ya. Ya kan? Bunda Aisyah nih orang terdekatnya Rasulullah, berjuang bersama-sama. Ya, dia aja belum pasti ketemu. Lah kita siapa? Ya kan? Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa ketemu malam Lailatul Qadar? Maka berdoalah untuk dapat dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Setiap kita habis sholat, kapan aja, anytime boleh. Tapi yang cesplak saya habis sholat, ya Allah pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kagak otomatis Pak orang ketemu. Siapa yang nyari itu malam, insya Allah ketemu. Malam itu biasanya ini yang saya baca dari beberapa literatur, kagak ada yang tahu tuh, wah ini malam Lailatul Qadar. Taunya nih yang saya pernah baca, taunya tuh besok paginya. Ya kan? Matahari nggak terik banget, nggak istilahnya nggak redup juga, sedang-sedang aja, angin kagak ada. Pernah dengar pasti bapak kan, ya kan? Taunya besoknya, kan udah telat kalau taunya besoknya, ya kan? Nah supaya kita dapat gimana kita pantengin,
tiap malam, dan kita sebelum menuju ke 21 ke atas, kita berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah ketemu. Terus apa lagi dari sisi sholat dan berdoa yang dilakukan oleh mukmin yang saya bilang cerdas tadi? Ini ada zikir pamungkas, Pak, yang bacaannya enteng, tapi timbangannya berat, dan Allah akan sangat suka dengan zikir ini. Jadi ya, apa zikir itu? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Jadi apa, Pak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu kita baca kapan aja. Nungguin ajan kek, lagi nungguin antrian mau bayar apa, kita lagi naik motor, bawa kendaraan. Zikirnya ini ringan diucapkan, berat di timbangannya. Nah kan sayang Pak kalau kayak begini kita sia-siain, apalagi di bulan Ramadan gitu. Ya. Jadi ada tadi kalau pas malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anni. Kalau pas hari-hari ini kapan aja, anytime, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Oke, lanjut. Terus kita punya ibadah sholat, ya. Ada sholat taraweh, sholat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Maka kalau orang boleh bilang, don't miss it gitu. Jangan sampai kita lewatin sholat taraweh. Lalu sholat tahajud. Kenapa? Karena satu-satunya sholat yang disebutkan dalam Al-Quran di Al-Isra ayat 79 itu sholat tahajud, Pak. Betapa pentingnya sholat tahajud. Ya, itu 2, taraweh, tahajud. Ada lagi sholat duha, ya kan? Sholat duha yang kita kenal sholat yang memohon dilimpahkan rezeki. Nah, lakukan itu. Jadi habis taklim di sini nih, pulang, ya kan, jangan tidur dulu, tungguin kira-kira jam 7, setengah 8 sholat duha, ya sambil aktivitas. Yang keempat, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, jangan ditinggalin, ya kan. Untuk sholat berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat dari sholat sendirian. Kan kita udah pada tahu nih. Sekarang kita tinggal pilih, Anda mau sholat wajib di rumah apa di masjid, ya kan? Bandingannya 27 sama 1. Nah, kalau di bulan Ramadan kaliin lagi 70, kan cakep tuh, Pak. Ya, gitu. Jadi sebisa mungkin kita sempat, kita datang ke sini. Mau itu sholat duhur, mau itu sholat asar, maghrib, apalagi isya, apalagi subuh. Subuh jelas tuh. Ya Al-Isra ayat 78 tuh disebutkan sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Emang yang lain enggak? Disaksikan juga lah. Terus kenapa disebutin di situ subuh disaksikan malaikat? Karena keutamaannya itu orang lagi pada tidur, lagi enak-enak ngimpi, kita bangun wudu. Apalagi kita berangkat ke masjid, cakep banget, Pak. Ya, jangan dilewatin. Ya. Nah, bisa kita lihat di An-Nur surat 24 ayatnya, coba kita lihat kalau nggak salah 36. An-Nur 30. Ya, ini berkaitan dengan cahaya ilahi ya, istilahnya cahaya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nur ayat 36, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, di sana bertasbih atau menyanyikan namanya pada waktu pagi dan petang. Maksudnya pagi dan petang itu bukan cuma pagi sama petang doang, pagi nyampe petang lah katakanlah begitu ya. Di situ ada waktu-waktu di mana kita harus itu tadi diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya, berdoa ya. Kan sholat kan adalah bagian dari doa ya, bertasbih pada waktu dari pagi
sampai petang lah begitu. Di rumah-rumah yang telah di sana diperintahkan Allah. Di mana tuh? Ya di masjid. Pertanyaannya sekarang, siapa yang disuruh datang ke masjid itu? Ayat ke-37-nya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Jelas. Ini disuruh Pak datang ke masjid gitu. Bahkan di Arabnya ini siapa tuh? Rijalul latul him tijaratu wala bai'un ala zikrillah. Jadi siapa? Arijal. Rijal siapa? Laki-laki. Ya kan? Jadi jelas gitu loh. Mau 1 apa mau 27 derajat ketinggiannya gitu. Maka kalau mau ambil yang paling gede, ibadahnya sama, ya mending kita ke masjid gitu. Jelas Pak ya? Atau habis dari sholat ya doa, apalagi taklim begini, kita duduk dengerin kultum berdiskusi, itu adalah kegiatan yang bisa istilah kata boosting juga. Kalau dulu kemarin tuh vaksin ada boostingnya, ini pahala ada boostingnya juga. Kenapa? Karena pertama kita nambah ilmu. Kedua, setelah talimnya ada sholat suruk yang pahalanya ya kita sama tahu deh, pahala umroh ya dan haji, ya kan? Jadi kalau saya lihat nih bapak-bapak yang ada di sini semua ini termasuk mukmin yang cerdas. Kenapa? Mereka memilih untuk tetap diam di masjid sambil berdiskusi, sambil nambah ilmu, sambil nambah pahala. Jadi sangat disayangkan kalau habis sholat ada kegiatan begini terus dia pergi, kecuali ada uzur, ada urusan dah, ya kan? Kalau kagak ada urusan, istilahnya masih ada waktu, masih santai, duduk di sini, ayo kita sama-sama sharing belajar. Nah, jelas ya Pak ya. Selanjutnya adalah baca Quran, iya kan? Kita sama-sama tahu baca Quran itu ganjarannya 1 huruf 10 kebaikan. Terus kalau baca 1 ayat ya dikaliin aja deh. Apalagi kalau 1 juz, ibarat kata gitu. Nah, oleh karena itu manfaatkan bulan penuh pahala ini dengan berusaha menghatamkan Quran. Banyak tuh bertebaran di medsos, caranya gimana? Paling gampang habis sholat baca, sebelum sholat baca. Misalnya kalau saat dapat 1 hari 1 juz, 30 hari kan lengkap 30 juz kan gitu. 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa lembar Pak Rahmat? 10 ya? Hah? 1 juz berapa lembar? 9 ya. Sebelum sholat kita baca 2 lembar, habis sholat kita baca 2 lembar, kali 5 dapat 10 kan gitu, ya kan? Kali 30 selesai udah, ya. Jadi mukmin yang cerdas nggak akan melewatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan aktivitas yang biasa-biasa aja, ya kan? Nah, sebagai contoh, ya, akan lebih baik lagi jika habis baca Quran kita baca terjemahan, cari tafsirnya, diskusi dengan orang-orang yang lebih paham lagi gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita baca aja itu udah dapat pahala, hatam cakep. Tapi kalau kita baca, kita paham artinya, waduh, Quran itu di situ banyak bercerita mengenai hukum, ya kan, kisah-kisah, berita-berita baik, ancaman segala macam ada di situ. Contohnya aja deh, surat Al-Baqarah aja di situ ada ciri-ciri orang bertakwa, ada tuh di surat Al-Baqarahnya ayatnya 2 sampai 4, ayat 177-nya. Coba Bapak nanti pulang baca, lihat di Al-Qur'an terjemahan. Ya kan, ayat 177, terus kisah tentang sapi betina yang dinamakan Baqarah gitu, dan kisahnya kaum Nabi Musa.
itu ayatnya 67 sampai 73. Terus ada lagi kisah Talut dan Jalut, ya kan? Itu di ayatnya 246 sampai 247. Terus tentang apa lagi? Kabar tentang balasan berinfak, ya kan? Ayatnya 261 gitu. Dibayar 700 kali lipat segala macam. Lah kita mana tahu kalau kita cuma baca doang, kita baca artinya, nggak kita cari tafsirnya, ya kan? Jadi sangat sayang kalau cuman baca Quran oke, ya kan? Tapi kalau lebih biar membekas setelah di bulan Ramadan lewat, di bulan Syawal kita baca tuh. Apa sih maksudnya Allah nih ngomong begini gitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah tadi udah sholat, doa, baca Quran, sedekah dan infak. Di bulan biasa aja ganjaran berinfak itu ya, bersedekah dengan harta dibayar 700 kali lipat. Itu ada di ayatnya Al-Baqarah ayat 261, ya kan? Sering itu dibaca kalau lagi sholat. 261, ya kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan terjemahannya. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. 1, 7, 7, tiap 7 itu ada 100. Jadi 700 kali lipat ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi kalau infak di bulan biasa aja, nggak di bulan Ramadan aja dibayar 700 kali lipat, katakanlah begitu. Bayangkan kalau kita lakukan di bulan Ramadan, ya kan? Yang tadi satu kebaikan yang wajib 70 kali lipat, ya kan? Kaliin aja dah tuh, banyak dah, ya kan? Begitu juga dengan sedekah. Sedekah itu kan bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, ya kan? Bisa berupa ilmu, macam-macam tuh. Nah itu kalau bisa dibilang infak yang cerdas itu kayak gimana sih gitu, ya kan? Gini Pak, infak yang cerdas itu apalagi di bulan Ramadan adalah menyediakan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Seperti sabda Rasul, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Seperti kita tahu ya, kemarin udah dijelasin sama Pak Rohmat, orang derajat berpuasa itu ada 3. Ada yang awam, ada yang khawas ya Pak, khusus, ada yang khawasul khawas, super khusus. Ya kan, awam itu yang biasa, kayak kita nih, kayak saya nih, puasa mah puasa gitu kan, ya kan, cuman lapar maus doang misalnya kan, sama tidak berhubungan dengan pasangan di siang hari. Tapi tetap misalnya melakukan hal yang nggak bermanfaat, misalnya gitu ya, terus masih ada gosip, masih segala macam. Even itu cuma di medsos doang, ya kan, kita nggak ngomong gitu, tapi kan dia mewakili, jempol ini mewakili. Itu awam. Kalau yang khusus itu jaga itu yang list. Iya, udah nggak makan, nggak minum, ya kan, nggak berhubungan siang hari. Dia jaga malamnya juga, lisannya dia jaga, pendengarannya, penglihatannya gitu. Itu yang udah khusus gitu. Jadi tiap orang beda-beda Pak. Dari sekian banyak ini, ya kan, ada yang puasanya awam, ada yang puasanya khusus, ada juga yang khawasul khawas. Biasanya ini puasanya para rasul, pada nabi ya, terus udah gitu para ulama-ulama yang para imam, ya kan, imam 4 mazhab tuh. Nah itu derajatnya puasa orang beda-beda. Kebayang nggak pahala yang mau dikasih Allah, kan cuma Allah yang tahu tuh pahalanya, pahala puasa dia. Nih pahala yang super khusus, nih pahala khusus, nih pahala yang awam, ya kan. Terus kita kasih makan dia, gitu. Kita kasih sedekah atau kita beliin makan deh untuk berbuka, kita dapat pahala dia tanpa pahala dia dikurangin gitu. Kan cerdas tuh begitu, iya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung lagi bulan puasa, nah
di masjid-masjid dimanapun, itu kalau bisa kita kasih ikut nyumbang, ya kan, nyumbang buat buka puasa lah, mau di jalan dibagi-bagiin, mau datang door to door, mau di di masjid. Kenapa? Karena itu tadi kita mau dapat pahala lebih yang kita nggak pernah tahu. Ini puasanya ini saya rasa semuanya hawasul hawas semua nih, insya Allah Pak ya. Puasa orang-orang yang ada di talim ini puasa yang khusus lah, orang-orang yang jaga hati, jaga lisan, ya kan. Nah terus itu infak kasih makan, ya kan. Infak yang sedikit tapi efeknya besar. Itu infak apa? Contohnya infak Quran buat pesantren tahfiz. Jadi kalau ada proposal yang ngajak kita nih untuk berinfak, ayo infak Quran, cepet-cepet tuh kita sambut. Misalnya dapat 2 atau 3 buku Quran, 10 barangkali. Kenapa? Karena begitu Quran itu kita beli, kita kasih ke pesantren tahfiz, tuh sama anak-anak yang menghafalkan Quran, dia baca nggak mungkin cuma sekali Pak kalau buat menghafalin. Dia pasti baca berulang-ulang kali gitu kan. Kalau yang saya dengar tuh pernah ada orang mau hafal gimana caranya, baca 60 kali, ya kan. Lah selama masih dibaca itu Quran, apalagi dihafalin, itu pahala ngalir terus ke kita. Ya. Jadi gimana? Kita mau nggak kita ambil apa kita ambil? Harusnya kita ambil dong gitu. Kenapa? Kita mau pahala yang lebih. Ya kan? Selama mereka menghafalkan, selama mereka baca, kita dapat terus. Itu infak Quran, ya kan? Terus juga ada infak pembangunan pesantren, masjid, rumah tahfiz. Jadi selama pesantren atau masjid-masjid itu dipakai, kita ngalir terus. Jadi banyakin Pak. Kalau misalnya apalagi di bulan Ramadan ya, kita mau infak yang kemana nih gitu kan? Yang jelas adalah kalau di urutan infak itu di surat 2:15 jelas orang tua duluan, kedua kerabat, 3 baru fakir miskin, ya kan? Nah, terus di akhir Ramadan ada kewajiban zakat fitrah, tunaikan, dan jangan lupa zakat malnya juga, ya kan? Insya Allah berkah. Yang terakhir adalah senantiasa berbuat kebaikan. Jadi tadi saya ulangin lagi ya, ada sholat, doa, ya kan, ada baca Quran, ada infak, ada yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini yang cukup istilahnya poinnya tinggi itu apa gitu? Yaitu adalah banyak amal yang bisa dilakukan selama Ramadan. Berlatih menjaga lisan, menjaga hati, menjaga tingkah laku, menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat, yang tidak menambahkan poin pahala dan tidak menambahkan keimanan kita. Itu adalah salah satunya Pak. Ya, jaga lisan, kurangin kita ngomong yang nggak penting gitu. Yang kalau bisa setiap kali kita ngomong ya ngomong yang baik-baik, ajakan-ajakan, ayo khatam Quran, ayo sedekah kemana, nah itu kan yang baik-baik tuh, ya kan. Nah, yang kedua adalah ini kan nempel nih 1 kali 24 jam sama kita nih gadget, bener nggak? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan boosting amal kita dengan gadget? Bisa Pak, tapi ngaco juga bisa gitu loh. Jadi bijaksanalah dalam menggunakan gadget ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah banyakin melihat konten-konten yang nambah iman dan menjauhi konten-konten yang berpotensi merusak pahala puasa. Yang kedua, bijaksana dan dalam men-share sesuatu. Recheck dulu manfaat apa enggak kalau kita broadcast, kalau kita terusin atau kita share, kita forward. Ya. Jadilah umat Nabi yang selalu tabayun kalau dapat berita. Jadi kalau berita-berita yang setengah-setengah kagak beres ya kurangin deh, ya. Tapi kalau ada share mengenai doa atau apa, ya, bagus share. Terus mengenai pengalaman-pengalaman orang dalam beribadah gitu ya,
Kan sering itu suka dapat ada video, ada apa, share. Iya kan? Kita kurangin deh tuh share-share yang nggak penting, misalnya apa, macam-macam deh ya share yang nggak penting. Bapak tahu sendiri deh, ya kan? Terus apa namanya? Jangan sia-siakan waktu berdoa kita. Contohnya gini, kita ada waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam. Kita pakai untuk ngebalas WA, komentar, ya kan? Tahu-tahu waktu doanya udah habis, ya kan? Tadi kan sepertiga malam doa saat waktu sahur, ya enggak? Jadi bagaimana sih supaya kita bijaksana dalam bermedsos? Coba share atau forward ajakan melihat ceramah-ceramah, tips-tips dalam bulan Ramadan. Tapi kalau boleh jangan tips membuat kolak Pak ya, atau tips membuat es buah. Biasanya kan sering itu ada videonya tuh, cara membuat es buah. Aduh, kayaknya tuh kalau orang Sunda bilang ngabibita itu, ya. Terus apalagi tips dalam bulan Ramadan, jika yang kita ajak melakukan, maka kita dapat pahala dari yang kita ajak. Jadi kita ajak misalnya, yuk dengerin ceramahnya UAS misalnya, atau ceramahnya Ustadz Adi Hidayat gitu. Dia tahu dari kita nih, dia dengerin, terus dia share lagi ke orang lain. Nah itu dapat terus tuh pahalanya. Ya, jadi ada pahala jariah multiple. Kalau di keuangan tuh ada passive income, kalau sekarang ada passive income pahala. Ya, jadi jangan cuma passive income cari duit aja Pak. Passive income pahala juga harus. Jadi selama kita misalnya nih pembangunan masjid kita sumbang, selama masjid ini masih dipakai buat sholat, kita dapat terus. Ya, nah itu dari medsos. Coba bapak-bapak bikin yang baru di tahun ini. Apa itu? Sekali-kali gantiin istri untuk menyiapkan sahur. Ya kan? Kebayang gak sih selama ini kita begitu bangun udah ada, kagak pakai masak, tinggal makan. Itu istri kita atau siapapun yang menyediakan itu kapan bangunnya gitu. Dia lebih duluan bangun, ngantuknya sama, terus nyediain. Belum lagi kalau dianget-angetin sih oke. Tapi kalau bikin baru, ya kan, yang mudah bikin baru, mikir dulu apa segala macem. Nah kayak begitu itu ada Pak pahalanya. Ya, karena apa? Hadisnya kan di dalam sahur ada keberkahan. Dan setiap orang yang menunjukkan kebaikan itu dapat pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Kita nyiapin orang sahur. Sahur dapat keberkahan, kita dapat keberkahan orang itu tanpa mengurangi juga keberkahannya dia. Jadi kita cobain deh. Saya mah udah sering Pak. Ya, saya gantian nih sama istri. Chatting dulu, Pak bangun sholat sahur. Nah sekarang Bu bangun sholat sahur gitu. Coba deh Bapak bikin kayak begitu. Seru juga sih, ya. Jadi sejatinya mukmin yang paling baik menurut Rasulullah itu apa sih gitu kan? Nah dari Ibnu Umar, ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi terus ditanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mukmin yang cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Ya, jadi kalau ditanya mukmin cerdas menurut Rasulullah, ini dia mukmin cerdas. Ya kan, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Nah, bagaimana cara cerdas mensikapi Ramadan yang tadi? Ya kan? Jadi kalau kita masih diberi kesempatan merasakan bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Banyak kawan, saudara, tetangga yang udah nggak bisa merasakan Ramadan tahun ini. Di antaranya teman kita, Pak Haji Royani, ya kan. Sebelum-sebelumnya ada Pak Agus, ada Pak Tanto, ya.
Tahun lalu masih bisa puasa bareng kita. Nah, kita tahun ini masih diberi kesempatan Allah. Insya Allah tahun depan masih diberi kesempatan lagi. Jadi don't miss it, jangan sia-siakan, ya. Terus nanti di penghujung Ramadan tahun ini kita berdoa kembali untuk diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya rangkum sedikit lagi. Jadi bagaimana cara cerdas mensikapi bulan Ramadan ini dengan 4 amalan tadi: sholat, baca Quran, sedekah, infak, senantiasa berbuat kebaikan. Kita cari poin-poinnya, waktu-waktu paling mustajab untuk berdoa, bagaimana mensikapi baca Quran yang kalau dibaca arti dan maknanya, ya kan? Terus infak yang bagaimana, yang multiple. Terus berbuat baik yang kayak apa, yang bisa nambah iman kita, nambah pahala kita gitu. Saya rasa itu aja. Mungkin ada yang mau nambahkan atau mau ditanya, mangga silakan. Ya. Tentang baca Al-Quran tadi kan. Nah, mangga. Kalau baca Al-Qurannya dari handphone sama baca mushaf, kira-kira lebih ada bedanya nggak? Saya pernah dengar, kalau nggak salah itu Syekh Ali Jabir yang ngomong, ya kan, baca mushaf itu kan emang isinya sama Quran, ya kan, mushaf lembaran itu kayaknya lebih baik gitu. Kenapa? Karena di sini kan nyampur macam-macam aplikasi gitu. Tapi kalau saya memandangnya ya sama aja Quran gitu. Kalau saya pribadi saya melihatnya, mau baca pakai mushaf, mau baca pakai ini, karena kan kita misalnya nggak bawa nih mushaf, kita lagi pergi kemana, lagi nungguin bayar apa gitu, kita sambil baca Quran gitu kan, ya kan, sama aja. Sebenarnya ini bentuk kemudahan, ya, aplikasi-aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan kita gitu lah. Tapi kalau misalnya dibeli yang lebih utama, saya belum begitu paham, cuman pernah saya dengar gitu, lebih baik baca mushaf ya. Ya, cuman kalau saya melihatnya dari sisi fungsi, ya sama aja Quran gitu loh. Jadi bahkan ini untuk memudahkan, kalau kita bawa Quran, apalagi Quran kecil gitu nggak kelihatan, atau Quran gede kita bawa gitu, ntar riya loh gitu, kan nggak enak begitu. Iya, karena gini, saya pakai satu aplikasi apa nih, Al-Quran Indonesia. Itu ada item yang namanya terakhir baca. Kita baca nih, tep di ayat berapa, kita save dulu. Urusan sebentar, begitu mau baca lagi sampai mana tadi, buka lagi, terakhir baca. Kan enak Pak, gitu. Kalau saya sih mensikapinya seperti itu. Nggak tahu, mungkin ada yang bisa nambahin Pak. Bisa nambahin Pak ini, Pak Rahmat. Tuh apa tuh? Kira-kira gitu ya baca Quran nih. Yang jelas sih kalau saya sih ya ini untuk kemudahan gitu loh. Itu aja. Ada lagi? Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Tapi kalau kita bicara kacamata manusia ya, iya, terjemah kacamata kita itu kata kuda, dia lurus saja. Saya sudah ikutin apa yang dikatakan Pak Anto, tapi kalau itu semua kita terapkan, insya Allah umat muslim tidak ada miskin. Insya Allah, benar. Ya. Tapi kenapa? Tuh. Makanya di Al-Baqarah 186 dikatakan jika ada hamba yang mengatakan aku dekatnya. Ya, betul. Ada gimana nih? Mungkin seharinya antara lain dia beramal. Iya. Mungkin seharinya dia berpuasa. Betul. Kedua, kenapa belum dapat? Mungkin niatnya ya Pak. Meluruskan niat. Mungkin ya. Berikan rezeki kata saudara saya itu sudah berarti kali lagi kadang.
Iya, iya. Ya, mungkin niatnya Mungkin. banyak dulu. Iya. Terus kedua, ya saya ingin tanyakan wujudnya kayak apa sih Lailatul Qadar itu? Ah, Saya ingin duduk, tapi saya sendiri tidak tahu kayak apa sih Lailatul Qadar itu. iya. Nah, kalau ini sudah ada apa gambaran, saya ada niat untuk mendapatkan malam itu. Baik. Ya. Baik. Terus ketiga tadi ya soal Al-Quran ya baca. Terus terang kalau juz pertama itu kalau tidak salah dari Al-Baqarah 1 sampai 141. Terus juz kedua 142 sampai Ali Imran. 142 sampai 242. Ya 242. Sehingga ya saya sendiri terus terang sampai hari ini hanya baru sampai 100 karena itu tadi saya cari. Iya. Baru saya pernah katakan kepada Ustaz Ahmad di Al-Baqarah 62 itu katakan kalau Nasrani itu diampuni. Pak Ustaz, saya tanya Pak Ahmad katakan mungkin mereka bisa mengetahui Injil pada saat itu. Iya. Tapi kacamata kita tidak benar ya. Dia berkata. Iya, iya. Kalau Iya. itulah Iya. Pak. Iya. Mungkin ya antara lain soal tips tadi mungkin berseluruh waktu mungkin niatnya kali Pak. Iya. Iya. Oke, saya jawab ya. Jadi mengenai niat, kan kita tahu ya, nama amalu bin niat. Semua amal itu awalnya dari niat. Lah puasa aja ada niatnya, kan gitu kan. Itu tadi kalau kita mau maksimal niatnya jangan melenceng karena Allah gitu, ya kan? Itu niat Pak. Artinya kita udah punya niat nih, niat mau bangun tahajud gitu kan, ya kan? Mau bangun malam nih. Kenapa? Di situ aku akan berdoa, saya meminta ampun kesalahan saya yang tahun-tahun lalu misalnya gitu, ya kan? Itu aja udah dicatat Pak. Niat dicatat Pak, niat baik sampai dia melakukan hal tersebut, ya kan? Terus dia dapat masukan nih, oh waktu yang paling tepat sepertiga malam, udah dia bangun, dia berdoa, ya Allah bangunin saya, bangun, ya kan? Sholat, udah pahala nih, niatnya udah dicatat, melakukan dicatat lagi, cakep kan tuh Pak? Itu satu. Yang kedua tadi masalah Lailatul Qadar ya. Yang saya pahami, sepanjang yang saya pahami adalah bukan Lailatul Qadar merupakan satu yang physically gitu. Ada yang bilang nggak ada angin, ya kan? Terus udah gitu pohon-pohon nggak gerak, apa segala macam, suasananya hening. Saya belum pernah bisa untuk seperti itu, katakanlah begitu. Walaupun beberapa ada orang yang cerita tentang saya seperti itu. Jadi kalau saya mensikapinya adalah malam Lailatul Qadar itu kenapa disebutkan malam terbaik dari 1000 bulan, supaya apa gitu lah. Pertama kita kan tahu ya sejarahnya, dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, enak dong tuh umatnya Nabi Musa, umur panjang-panjang, ya kan, ibadahnya lama-lama gitu. Akhirnya Allah menghadiahkan ini. Artinya apa? Sebenarnya dari segi fisiknya saya belum tahu tuh, wah ini malamnya gitu, mendapatkan malamnya. Tapi yang jelas adalah ketika malam itu hadir, apa yang kita lakukan? Bobo, cantikkah? Atau kita bangun, kita minta ampun? Kan tadi jelas, Bunda Aisyah aja bilang, kalau saya ketemu, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Baca tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jelas, minta ampun. Karena emang kemarin tuh dijelaskan, kalau nggak salah Pak Lul dijelaskan, tempatnya salah tuh orang tempatnya salah gitu. Ya. Jadi supaya kita nggak terus-terusan istilahnya, udah tahu nih orang tempatnya salah. Gimana supaya kita naik derajatnya? Itu minta ampun. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya, saya membaca beberapa literatur, kapan sih malam Lailatul Qadar gitu lah. Yang pernah saya baca tuh tahunya besoknya gitu Pak. Nih, ngeliatin saya pernah tuh. Jangan-jangan nih malam nih. Tadi malam nih, ya kan? Paginya nggak ada angin, nggak ada apa, nggak redup, nggak terang, apa segala macam. Besoknya, semalam kali gitu. Gitu terus Pak.
Physically nggak ada, tapi yang berasa di hati, Pak. Ya kan? Terus apa efeknya orang-orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Efeknya habis puasa, Pak. Dia sama nggak sama sebelum puasa? Kelakuannya, ucapannya, amal-amalnya, tindakannya. Kalau misalnya dia nggak sama, lebih baik, dapat insya Allah. Gitu. Kira-kira gitu. Nah terus tadi apa Pak yang terakhir mengenai baca Quran ya? Baca Quran. Ya apa namanya? Kita bijaklah mensikapi. Kita dikasih tools, ya. Toolsnya banyak. Tinggal kita mau nggak ambil itu, gitu. Kembali kepada niat Anda. Anda mau nggak yang biasa aja apa yang extraordinary yang saya bilang tadi? Sholat mau yang biasa, yang kali 1 kali 27 derajat. Maunya yang 27 dong, ya kan? Apalagi bulan puasa, ya kan, big sale, ya kan? Jangan ngambil yang biasa-biasa aja, menurut saya itu begitu aja. Jadi gitu Pak, ya. Membaca Quran dengan artinya atau memaknainya dengan benar itu akan membekas Pak, percaya sama saya. Gitu. Kenapa? Karena pertama, belajar Quran tuh di kalau nggak salah ada ayatnya yang aku mudahkan untukmu. Quran ini gitu. Supaya bisa diambil pelajarannya gitu. Karena di situ kan ada Quran, ada yang namanya petunjuk, ada yang namanya pembeda. Jadi kita kasih tahu sama Quran membedakan yang baik sama yang buruk mana. Petunjuk nih loh kalau kayak begini Anda masuk ke yang salah misalnya, itu udah ada petunjuknya di sini. Nah kita kalau nggak baca Quran nggak pernah tahu, gitu loh. Apalagi cuman baca Quran, ngejar hatam, bagus sih, nggak salah. Tapi sayang kalau saya bilang gitu. Baca kalau Bapak tadi, saya sampai akhir Ramadan baru hatam Pak, Al-Baqarah misalnya, nggak apa-apa. Yang penting dalamnya ceritanya jelas, ya kan? Ditanya ada kisah Talut Jalut, oh tahu Pak itu yang dia ada nabi namanya Nabi Samuel, ya Pak ya, Samuel ditanya, ini ada Jalut nih, penguasa yang congkak nih, yang ini kita lawan, tunjuk Talut. Talut siapa? Pengembala biasa. Nah orang Yahudi bilang, masa dia sih pemimpin kita? Bukannya dari keturunannya? Enggak, ini menurut Allah ini katanya. Gitu. Tahu nggak kalau ada cerita itu? Ya nggak tahu kalau kita nggak pernah baca artinya, gitu Pak, kira-kira gitu. Ya, ya, enggak. Ya. Masya Allah. Puasa pertama tuh jam 2 perut saya lilit. Itu sakit Pak. Saya makan, nggak kuat. Terus pertama puasa pertama kedua gitu juga. Teman saya bohongin. Pak lu masih muda kan, habis hubungan, lu mandi lu. Kalau lu puasa lu, sahur lu nggak cuma jam 2 malam udah rusak. Pasti itu. Jam 20 mandi gitu saya. Ini seolah Pak, saya malah pribadi tapi cukup singkat ya Pak ya. Tapi kalau saya bersaksi Pak, kalau apa saya katakan, saya tidak berbohong. Saya tidak tahu malam keberapa, saya tidak tahu. Memang saya bangun sholat malam dan saya tidak punya pikiran apa-apa Pak. Tidak punya pikiran apa, saya sholat aja. Pas satu saya lagi sholat Pak, itu tanpa saya sadari itu entah wujud apa saya tidak tahu kalau tahajud Pak. Entah wujud apa tuh terbentang di depan saya lari Pak. Demi Allah saya tidak bohong Pak. Ini tahun saya lari tinggal ke Solo saking takutnya Pak, merinding saya Pak. Terus saya bangunkan istri. Itu kenapa tidak diteruskan? Apa yang diteruskan saya nggak ngerti. Oh. Itu besoknya saya coba lagi ada apa? Hanya itu ada Pak. Oh. Tahun 85, tahun 2023 berapa puluh tahun Pak baru saya buka cerita saya.
Jadi ya baru sekarang sudah secara apa wujud itu yang dimaksud. Maksudnya yang pertama. Oh, Wujud itu. iya. Baik. Pengalaman spiritual nih. Ada yang mau nambahin Pak Tatang? Mungkin. Ini udah gatel nih kayaknya pengen nanya. Waalaikumsalam. Siap. Ini hanya satu saja sedikit yang perlu saya, mungkin ini hanya sebagai pengingat saja Pak. Ini kita puasa baru berapa hari? 5 hari. 5 hari. Apa yang tadi yang Pak Ato bicarakan itu semua merupakan suatu proses kegiatan di dalam rangka kita melakukan puasa. Ya. Tetapi puasa kita itu akan diterima oleh Allah apabila kita mendapat ampunan dari orang-orang terdekat kita. Ya. Contohnya seperti ibu, ya, keluarga dan lain-lainnya, teman, kerabat, tetangga. Itu ada. Di hadis itu ada juga berkaitan dengan ampunan. Karena pada saat itu Rasulullah naik mimbar. Dia berkata 3 kali amin. Amin, amin. Akhirnya sahabat tanya. Ini saya bacakan. Setelah berkata amin, ya Rasulullah kenapa engkau berkata amin? Mengucapkan amin. Kemudian beliau menjawab, baru saja Jibril berkata padaku, Allah melaknat orang hambanya yang melewatkan Ramadan tanpa mendapat ampunan, maka katakan amin. Jadi menurut saya ini mumpung kita masih panjang nih waktu nih, 25 hari lagi. Kalau kita belum minta ampun terutama pada istri, orang tua, sahabat, segeralah minta ampun supaya puasa kita ini mendapat rahmat dari Allah. Itu aja Pak sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Biasanya kita kalau mau puasa kan ada yang minta maaf ya. Mohon. Minta maaf ke mantan. Boleh ya. Supaya apa sih gitu loh, supaya kita hati kita bersih, nyambut bulan yang bersih, bulan yang suci, dicuci nih kita nih di bulan Ramadan gitu kan. Ya kan? Udahlah ibadah-ibadahnya ya dapat istilahnya ampunan lah, ya kan? Dapat rahmat gitu kan. Dapat dijauhkan dari api neraka lah katakanlah begitu ya. Utamanya kalau kita menuju bulan ini dengan hati yang bersih. Hati yang bersih yang bagaimana? Itu tadi masih ada ganjelan, ngomong, maafin nih, besok mau puasa, gitu ya. Habis lebaran kita bikin lagi. Jangan begitu, jangan. Ya, kenapa? Ya, soalnya kita biar enak gitu, biar enak. Kita plong, hati kita plong, kita ibadah juga maksimal. Jadi apalagi sama orang tua, waduh, itu bukan main, ya kan, bukan main, Bangga. Tapi kebanyakan kita lupa, memang orang tua kita bisa minta maaf, ya, dan teman bisa minta maaf. Tapi yang berarti, yang kita sering lupa kepada istri. Ya. Padahal istri Setuju. itu pendamping kita. Betul. Kadang-kadang kuat besok kita puasa ya, udah gitu aja ngomong. Ya kita minta maaf lah, kita nih puasa. Iya. Ini bapak-bapak Iya. dosa. Diinget terus tuh. Jangan rekam ya. Tapi ya benar Pak. Saat tanpa kita sadarin kita sering repotin siapa ya, sebelah kita kan begitu. Jadi Makanya kita suka lupa aja sama istri. Padahal yang suka kita bohong, ya, kita banyak orang bilang ngomong masjid nggak peninggalan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita banyak dosa sama istri. Oke. Jadi, saya mohon pada memang kewajiban kita sebelum kita melangkah lebih lanjut puasa kita ini introspeksi dulu diri kita dulu untuk bagaimana dengan istri kita. Itu aja Pak. betul. Iya. Terima kasih tambahannya. Ya, saya nambahin sedikit lagi kalau untuk mohon maaf sama istri, itu saya pernah diceritakan oleh guru saya. Dia 5 tahun menikah belum punya anak. Nah, terus ada satu syekh dari Timur Tengah datang ke rumah dia ngobrol. Saya nggak ngedenger nih suara anak kecil katanya. Terus dia bilang, iya kami menikah tapi 5 tahun belum punya anak.
Mau saya kasih tipsnya? Boleh. Satu tipsnya apa? Sebelum kalian bercampur, saling memaafkan. Dilakukan. Saling memaafkan, maafin saya ya, mam, gini misalnya gitu. Ya kan? Tiap hari itu dilakukan. Hamil, Pak. Karena anak ketiga. Sekali belajar langsung, nih tahun ini ada anaknya, 2 tahun lagi, 1 tahun, selang 1 tahun. Jadi mohon maaf, saling memaafkan itu udah ajarannya gitu. Itu udah bukti, Pak, dan itu dibuktikan sama guru ngaji saya. Ya, kira-kira itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.